Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, kita melanjutkan kembali kajian dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis pada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di bagian akhir dari kitab ini, atau di bagian-bagian akhir dari kitab ini, beliau al-mu'allif rahimahullah menyebutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, wa minas sunnah hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid din wa tarkun nazari fi kutubil mubtadi'ati wal islahi ila kalamihim. Beliau al-mu'allif rahimahullah mengatakan, termasuk sunnah, termasuk bagian daripada agama kita adalah hijran ahlil bid'ah, hijran ahlil bid'ah, yakni menjauhi atau meninggalkan para ahli bid'ah, wa mubayanatuhum, ya mengambil jarak dari mereka, ya menjauhi mereka. Kemudian wa tarkul jidal wal khusumat fid din, meninggalkan perdebatan, pertikaian di dalam agama. Dan juga kata al-mu'allif, tidak menelaah kitab-kitab ahlul bid'ah, dan juga tidak mendengar pembicaraan mereka. Kemudian beliau katakan, wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Apa yang maksud dengan bid'ah itu atau ahlul bid'ah? Beliau sebutkan, dan seluruh perkara baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu muttasimin bi ghairil islami wa sunnati mubtadi'un. Bid'ah tadi adalah segala perkara baru di dalam agama. Kemudian mubtadi'nya, ahlul bid'ahnya, itu adalah setiap orang yang menamakan dirinya bighairi Islam, bukan dengan Islam, bukan dengan sunnah, maka dia mubtadi'. Jadi setiap yang menamakan kepada bukan Islam, bukan sunnah, maka dia mubtadi' ahlul bid'ah.
Contohnya kata al-mu'allif Rafidah, ya Syiah Rafidah, wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, wal Khawarij, ya, wal Qadariyah, Murji'ah, wal Mu'tazilah, wal Karamiyah, ya kelompok al-Karamiyah, was Salimah, wal Kalamiyah, ya ahlul kalam, wa nuzara'ihim, ya, dan yang semisal mereka ini. Fahazihi firaqud dhalali wa tawaifu al-bid'ah. Ini adalah kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok ahlul bid'ah. A'adzanallahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kelompok-kelompok ini. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan termasuk perkara penting di dalam agama kita, ya, perkara yang harus kita ketahui, ya, harus kita pelajari dan harus kita pahami dan kita amalkan. Oleh sebab itulah ya para ulama Ahlussunnah membahas tentang masalah ini, ya, di dalam kitab-kitab akidah yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara metode dakwahnya adalah mereka tidak mau untuk membicarakan perkara-perkara yang di situ ada khilafiyah, ada mereka ada khilafiyah di masyarakat, dan juga tidak mau membahas tentang kelompok-kelompok tertentu, ya, sehingga barangkali dakwahnya ya adem ayem gitu, tidak banyak adanya ketersinggungan. Namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Al-haq harus disampaikan, yang benar harus disampaikan, yang batil ya harus disampaikan juga, agar kaum muslimin, agar manusia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Makanya di dalam kitab-kitab akidah ulama-ulama sunnah yang mereka membahas, ya, termasuk bagian daripada agama adalah bagaimana seorang mukmin dia menghajar, menjauhi kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Nah, maka beliau mengatakan tadi, wa minas sunnah hijranu ahli bidah wa mubayanatuhum. Termasuk sunnah, kata beliau, adalah menghajar ahlul bidah. Abang sudaman al-hajar, al-hijran, ini adalah masdar dari hajar, secara bahasa maknanya atarku, yaitu meninggalkan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ia dimaksud dengan hijrani ahlul bidah, meninggalkan ahlul bidah, maksudnya adalah al-ibtiadu anhum, ya, kita menjauhi mereka, wa tarku mahabbatihim, tidak mencintai mereka, wa muwalatihim, dan juga tidak loyal kepada mereka, wassalami alaihim, dan juga meninggalkan untuk memberikan salam kepada mereka, wa ziyaratihim, menziarahi mereka, wa yadatihim, dan mengunjungi mereka bila mereka sakit, dan yang semisalnya. Ini yang dimaksud dengan menghajar, mengisolir atau menjauhi ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah? Ya, mereka-mereka yang membuat perkara baru di dalam agama, lalu mereka mendakwahkan, mengajak orang lain
kepada penyimpangan di dalam agama ini. Dan jadi sekali lagi yang dimaksud dengan meninggalkan mereka adalah menjauhi mereka. Kemudian kita tidak mencintai mereka, tidak loyal kepada mereka, tidak mengucapkan salam, tidak menziarahi mereka, dan juga tidak mengunjungi mereka. Dan yang semisalnya, yang itu bagian daripada kita mengisolirnya. Dan menghajar ahlul bid'ah ini, kita menjauhi mereka, hukumnya kata beliau di sini adalah wajib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wajib. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari memang hukum asal, ya hukum asalnya antara kita dengan seorang muslim adalah wajib untuk saling menyayangi, saling mencintai, ya, saling memberikan hak-haknya. Bila bertemu ucapan salam, bila dia bersin kita mendoakannya, bila dia meninggal dunia kita mengiringi jenazahnya, kalau dia sakit kita kunjungi, ya, dan yang lain-lain dari bentuk mencintainya. Memang ini hukum asalnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lain saling menguatkan. Memang ini ya hukum asalnya. Atau dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, la yahillu li ahadin ay yahdura akhahu al-mu'min fawqa salasin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak halal bagi salah seorang menghajar atau mengisolir, tidak menegur saudaranya yang beriman melebihi daripada 3 hari. Yaltaqiyani, lalu keduanya pun berjumpa, fayuridu hadza wa yuridu hadza, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang ini berpaling ke arah sebelah sana, yang satunya juga berpaling ke arah yang lain. Wa khairuhuma, kemudian paling baik di antara keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi yabda'u bisalam. Yang paling terbaik di antara keduanya adalah siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Memang ini hukum asal, ya, ini hukum asal. Namun kalau ada hajat, kemudian ada perkara-perkara tertentu, karena agama ini harus dijaga, ya, agama ini harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Kemudian orang-orang yang melanggar, ya, melanggar syariat, melanggar agama ini juga, ya, harus diberi pelajaran, harus dinasehati dan harus diberikan pelajaran. Maka dalam Islam juga diperintahkan untuk kita mengisolir orang-orang yang menyimpang ini. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tadi, mengisolir, ya, tidak menyapa, tidak menegur ahlul bid'ah, ini adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Hal ini kata beliau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah, ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau wahai Muhammad tidak mendapati suatu kaum yang mana mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwadduna, mereka saling berkasih sayang terhadap man haddallaha wa rasulah, terhadap orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan mendapati ya suatu kaum yang mana mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mereka saling mencintai terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Berarti ya, bagi siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka tidak diperkenankan bagi mereka untuk loyal, untuk mencintai siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, siapa saja yang melakukan pelanggaran, ya, siapa saja yang membuat perkara baru di dalam agama sehingga agama ini menjadi rusak. Ini di antara dalil kata beliau wajibnya untuk menghajar ahlul bidah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil dari hadis ya sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni menghajar Ka'ab bin Malik dan dua kawannya yang tatkala mereka bertiga ini takhallafu an ghazwati Tabuk, mereka tidak ikut perang Tabuk padahal tidak ada uzur ya bagi mereka. Mereka sudah siap, ya, perbekalan sudah ada, bukan karena sakit, bukan karena ketidakmampuan, namun ya mereka tidak berangkat. Rasulullah SAW yang menghajar mereka sampai 50 hari, ya, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, Murarah ibnu Ar-Rabi Al-Amri dan juga Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Nah, ini masyhur disebutkan dalam hadis yang dicantumkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, maka ini di antara dalil-dalil kata beliau yang menjadikan untuk kita menjauhi pelaku-pelaku bid'ah di dalam agama ini adalah sebuah keharusan, bahkan sebuah kewajiban. Nah, akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mujalasatihim, bergaul dengan mereka, ya, bergaul dengan mereka, bergaul dengan ahlul bid'ah ini, maksudnya bergaul, duduk bersama mereka, ada maslahat, ada faedah gitu. Contohnya di sini untuk menjelaskan kebenaran dan juga memberikan peringatan kepada mereka dari bid'ah yang mereka lakukan, maka ini tidak mengapa. Jadi bukan berarti mutlak kalau ahlul bid'ah itu kita nggak boleh sama sekali duduk bersama mereka, berbicara dengan mereka, bukan, ya. Namun kalau memang ada kemaslahatan tadi, ada tujuan-tujuan yang insya Allah menurut keyakinan kita ada maslahat yang akan kita dapatkan. Maslahat di sini maksudnya untuk menjelaskan kebenaran dan kita bisa memberikan peringatan kepada mereka gitu. Maka sekali lagi ini tidak mengapa, bahkan ini suatu yang dituntut. Ini karena sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, kemudian dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Dan di sini mendakwahi mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum, ud'u, serulah siapa saja di sini. Ya umum, serulah umat manusia ini, baik seorang yang dia belum mengenal Islam sama sekali, umat al-ijabah, ya, maupun yang sudah kenal Islam misalnya, yang sudah masuk Islam, maupun yang belum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyeru mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ini yang pertama, kemudian dengan nasihat yang baik, kemudian dengan cara berdebat. Ini caranya ya bisa dengan mujalasah dan musyafahah, ya duduk dengan mereka, kemudian musyafahah, bicara gitu, ngobrol. Ini bisa, atau juga bisa dengan muasalah mukatabah, atau lewat tulisan, ya lewat apa misalnya surat misalnya. Nah ini bisa juga untuk menyampaikan. Al-muhim, kalau memang tadi ada tujuan untuk menyampaikan kebenaran dan juga untuk memperingatkan mereka dari kesalahan, maka ini masuk bagian daripada dakwah ilallah. Kemudian disebutkan juga oleh al-muallif, termasuk juga di sini titik kita mengisolir ahlul bid'ah adalah tarkun nazar fi kutubihim, supaya kita tidak mentalaah, ya membaca kitab-kitab mereka jemaah. Kenapa ini nggak boleh? Ini kita katakan secara umum, sama juga tadi, ya duduk-duduk bersama mereka, ya bergaul dengan mereka, itu secara umum memang nggak boleh, kecuali tadi dengan ada tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga di sini kalau mentalaah, ya membaca kitab-kitab mereka, ini nggak boleh, khawatir kita ya terkena fitnah. Dan juga hal itu akan ya menjadikan sebab ya kita nanti akan bisa jadi ya menyebarkan apa kesalahan-kesalahan kita yang menjadi apa penyebarnya gitu di antara kesesatannya mereka. Bahkan di sini harusnya bagi kita adalah menjauhi ya segala tempat-tempat yang di situ dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam kesesatan. Menjauhi tempat-tempat kesesatan, bahkan ini hukumnya adalah wajib. Jadi apa? Sarana-sarana, wadah-wadah yang kira-kira akan menjadikan kita melenceng dari agama ini, ya akan menjadikan kita jauh dari syariat, maka ini menjauhinya adalah perkara wajib. Ini umum sifatnya ya. Kita insya Allah tahu tentang diri kita masing-masing. Kalau kita seandainya belum mampu dalam suatu apa misalnya dalam suatu wadah atau dalam suatu keadaan kita tidak mampu nimbrung di situ, tidak mampu maksudnya untuk dakwah ilallah, kita belum mampu menyampaikan kebenaran, kita juga belum mampu untuk membongkar kesalahan-kesalahannya,
maka hati-hati jangan kita nimbrung di situ. Karena para ulama sebutkan di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjauhi ya tempat-tempat kesesatan ini adalah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kata beliau, hal ini sebagaimana yang disebutkan ya dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya Dajjal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sami'a bihi falyat'a anhu. Barang siapa yang dia mendengar tentang Dajjal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah dia menjauhinya atau berlindung. Dan ini dari jauh hari ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita untuk berlindung dari Dajjal. Caranya adalah dengan kita menghafal awal surat Al-Kahfi, dan juga kita berdoa setiap hari sampai 5 kali dalam salat kita, mohon perlindungan dari Dajjal ini. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mendengar berita munculnya Dajjal hendaklah dia menjauh. Fa wallahi, demi Allah, innar rajula la yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayatsba'uhu bima yub'atsu bihi minas subhat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, sesungguhnya ada seseorang yang dia datang kepada Dajjal dan dia mengira kalau dia mampu mempertahankan keimanannya, ya, annahu mu'min, dia mengira sesungguhnya dia akan tetap beriman. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal disebabkan subhat yang dihembuskan oleh Dajjal. Nah, maka dari hadis ini ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah dari kitab ini beliau mengatakan, saya katakan tadi ada tempat-tempat, ada sarana-sarana kesesatan yang di situ kita tahu jemaah kesesatan ini kita tidak mampu ya untuk menyampaikan kebenaran kepadanya. Apalagi sudah sampai misalnya berita kepada kita ya, sudah banyak misalnya yang tergoda oleh sesuatu tadi misalnya. Apalagi kalau memang ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya seperti Dajjal ini, maka kita nggak boleh untuk merasa diri kita aman, maka hendaklah kita menjauhi. Nah, ini kita katakan tadi hukum secara umum. Lakin in kana al-qardu min an-nazar fi kutubihim ma'rifata bid'atihim li raddi alaihim fala basa bidzalik. Akan tetapi kalau tujuannya tadi mentelaah ya, atau membahas mungkin membaca kitab-kitabnya ahlul bid'ah ini, tujuannya adalah untuk mengetahui bid'ah mereka. Setelah dia tahu nanti dia akan membantahnya, maka tidak mengapa. Tapi ada syaratnya. Tidak semua orang. Liman kana indahu minal aqidah as-sahihah ma yatahassanu bih. Ya, ini bagi orang yang akidahnya kuat. Akidahnya adalah akidah sahihah yang bisa menjaga dirinya. Dan wa kana qadiran ala raddi alaihim. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk membantahnya. Jadi dia punya pegangan yang kuat ini, ilmu yang mumpuni, akidah yang kuat yang bisa menjaga dirinya, dan memang dia mampu untuk membantahnya. Kalau dia memang tidak mampu membantahnya, untuk apa? Apalagi kalau dia memang tidak memiliki fondasi yang kuat. Kenapa jemaah? Karena sebagaimana yang disebutkan ya oleh para ulama kita, as-subhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Subhat itu menyamar-nyamar, sedangkan hati kita ini lemah. Bahkan saya masih teringat ya, di antara nasihat ustadz kita dulu waktu kita masih di pondok,
Ada seorang ustadz, kata dia, yang sholat, kalau nggak salah masih ada sekarang ya. Dia berada di sebuah lembaga pendidikan yang ada di Jakarta. Seorang yang sangat pintar jemaah. Bahkan kitab-kitab para ulama itu banyak yang dia hafal, ya, kitab-kitab hadis, ya, bahkan disampaikan oleh Ustadz kita dulu tentang beliau ini. Tatkala dia berada di Jakarta itu, tempat-tempat hiburan seperti apa, Ancol dan yang lain, dia nggak pernah datang, nggak pernah mengunjunginya. Jadi memang hidupnya penuh dengan ilmu. Ya, sampai kitab-kitab hadis, kalau salah kitab Bulughul Maram itu hafal. Namun dia ini mendengar ya kajian-kajian dari para syekh yang ada penyimpangan dalam masalah akidah. Akhirnya apa? Sekarang dia menjadi apa? Menjadi pentolannya kelompok teroris. Ya, dulunya Masya Allah belajar di kalau salah di Libya, ya, belajar di Libya dan sangat pintar diakui. Tapi itulah subhat yang datang kepada dia. Akhirnya dia kalau salah sekarang di penjara, ya, dan menjadi memang pentolannya kelompok teroris. Kita tidak ingin untuk menyebut atau juga membongkar tentang kesalahan seseorang, tidak. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, ambillah pelajaran dari yang seperti ini. Ya, kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang berhasil, dan juga kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang terjerumus yang seperti ini. Sebabnya tadi apa? Ya, mereka mendengar, mereka mentelaah, dia sering mendengar kaset-kaset yang disampaikan oleh para masyayikh yang memang menyimpang dalam masalah manhajiyah. Akhirnya hasilnya seperti itu. Allah Ta'ala. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini tadi boleh ya untuk mentelaah, untuk membaca, bahkan mungkin mendengar gitu dari kajian-kajiannya mereka. Tapi ingat, bagi orang yang memiliki ilmu yang kokoh, akidah yang kuat, dan dia mampu untuk membantahnya, nah, bahkan bisa jadi hukumnya adalah wajib. Ya, tujuannya tadi mau telaah, membaca barangkali kitab-kitab mereka dengan tujuan untuk membantah, bisa jadi wajib. Kenapa? Alasannya li'anna raddal bid'ah wajibun. Karena membantah bid'ah itu hukumnya wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini kaidah dari kaidah fikih. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Kita tidak akan bisa membantah ahlul bid'ah kecuali kalau seorang tadi mengetahui tentang bid'ahnya. Mengetahui tentang bid'ahnya, ya, membaca bukunya, mendengar ceramah-ceramahnya, ya. Maka di sini membaca bukunya, mendengar ceramahnya bisa menjadi wajib. Tapi ingat, ini bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Adapun kalau kita secara umum, apalagi kita baru para thalabul ilmi, maka harus hati-hati jemaah. Harus hati-hati. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Harus kita pahami apa yang disebut oleh para ulama dengan atau para asatidz kita pernah menyampaikan, ada istilah dengan talabul haq dengan qabulul haq. Qabulul haq ini menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu, maka harus kita terima. Atau orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW
ya menyampaikan sesuatu yang benar, ya diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu tentang kisahnya syaitan yang mengajarkan Abu Hurairah ayat kursi. Ya, syaitan itu menyampaikan benar gitu. Maka ini wajib untuk kita terima, walaupun datangnya dari siapa. Ini untuk qabulul haq. Adapun untuk talabul haq, mencari kebenaran, beda menerima dengan mencari. Kalau kita mencari kebenaran, maka di sini harus kita lihat al-isnadu minad din. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Makanya para ulama dahulu melihat siapa yang menyampaikan bagaimana tentang akidahnya. Ya, ini kalau kita melihat, kalau talabul haq, kalau kita mencari, menuntut ilmu, duduk di majelisnya, maka di sini adalah orang-orang yang akidahnya benar, manhajnya benar. Ini yang harus kita ambil. Kita bukan di fanatik dan ta'assub, tidak. Tetapi apa jemaah? Karena memang harus seperti itu. Kalau kita mencari kebenaran, harus dilihat, ya, harus dilihat bagaimana tentang jati dirinya, bagaimana tentang akidahnya, tentang manhajnya. Ini harus kita ketahui. Karena kalau tidak, kita sembarangan dari siapa saja yang kita cari gitu, siapa saja yang menyampaikan kita cari, kita datangi gitu. Ini bahaya. Bukankah ya yang datang kepada Dajjal juga, ya barangkali tujuannya baik tadi, akhirnya kan dia yang terfitnah. Atau sebagaimana yang saya contohkan tadi, ya ada seorang ustadz kita yang dulunya, ya akhirnya dia terfitnah. Ya, dan ini kalau thalabul haq tidak memperhatikan siapa yang berbicara itu. Nah, sekali lagi ini ya bagi kita harus ya hati-hati. Kemudian selanjutnya kata beliau Al-Walid rahimahullah, termasuk bagian daripada sunnah juga, bagian daripada agama adalah tarkul jidal wal khusumat fid din. Ya, meninggalkan tadi apa? Perdebatan, pertikaian di dalam masalah agama. Al-jidal wal khisam fid din. Nah, kenapa jemaah? Ini karena ada larangan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ana za'imun fi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mirab wa in kana muhiqqan." Saya menjamin kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah rumah di dalam surga, rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan mirab, bagi orang yang meninggalkan debat, sekalipun dia benar. Terutama di sini debatnya dalam masalah apa? Dalam masalah agama, dan juga di sini tujuannya bukan tujuan yang benar, hanya debat-debat kusir begitu. Ini tidak diperkenankan di dalam agama kita. Ya, harus kita tinggalkan al-jidal wal khusumat fid din. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam penjelasan ini, jidal, berdebat atau khusumat fid din ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau debat tujuannya di sini adalah isbatal haq wa ibtal al batil. Tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan
menghabiskan dan menghanguskan kebatilan, menghancurkan kebatilan, maka ini suatu yang diperintahkan. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, tergantung keadaannya. Tapi ingat, seorang yang maju dalam pertarungan ini, dia adalah orang yang mumpuni, ya, mumpuni dalam terutama dalam akidahnya, dalam pijakannya, ya, dan dia harus menguasai. Karena kalau tidak, ini sangat bahaya. Kalau tujuannya di sini sekali lagi adalah untuk menegakkan kebenaran, ya, kemudian menghancurkan kebatilan, maka ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini di antara tahapan dakwah di sini. Nah, atau di antara tahapan-tahapan seseorang berdakwah kepada al-madu, ya, pertama dengan hikmah, boleh dengan cara ini. Kemudian wal mau'izatil hasanah, bil hikmah ini dengan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama siapa di sini, terutama bagi orang-orang yang memang dia tidak tahu hukum, orang-orang yang memang tidak tahu hukum, dan orang-orang ini memang dia senang kepada kebaikan, senang kepada kebaikan, cuma dia nggak tahu saja. Maka orang-orang yang seperti ini, cara kita menyampaikannya adalah bil hikmah saja. Sampaikan Al-Quran dan Sunnah, anjuran-anjuran kepada kebaikan, larangan-larangan misalnya yang dilarang oleh Allah. Pokoknya tatkala dia tahu, insyaallah dia langsung melaksanakan, mudah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, ini tahapan yang lain, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini terutama adalah bagi al-mad'u, orang yang kita dakwahi, yang dia sudah memiliki subhat-subhat, ya, maka di sini dengan nasihat-nasihat yang baik, barangkali dia juga sudah ada subhatnya. Nah, maka dengan bentuk nasihat-nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal. Ini, ya, ini bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu juga dia, tapi barangkali dia punya subhat-subhat yang sudah kuat gitu, ya, dan ada penyimpangan-penyimpangan pada dia, maka caranya adalah boleh dengan debat, dengan cara yang baik. Syahidnya di sini wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini kalau tujuannya seperti ini, maka ini suatu yang dianjurkan. Adapun yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayakunal ghardu minhu at-ta'nita aw al-intisara lin-nafsi aw lil-batil fa hadza qabihun manhiyun anhu. Adapun kalau tujuannya adalah debat tadi hanya sekedar untuk apa ini? Sekedar untuk pembangkang, dia membangkang gitu, atau dia untuk menang-menangan, hanya untuk menang-menangan gitu, untuk menunjukkan keras kepalanya, atau hanya untuk menang-menangan gitu, atau di sini debatnya untuk mendukung kebatilan gitu, maka ini adalah sesuatu yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru." Tidaklah yang mendebati ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tujuannya seperti ini, maka jangan jemaah. Dan harus kita pahami, ya, debat ya dalam masalah agama yang tidak ada nggak ada penengahnya, kemudian juga nggak ada patokannya, hanya sekedar untuk menang-menangan, ini sekali lagi terlarang.
Dan banyak jemaah kasus-kasus yang ada, termasuk juga yang menimpa saudara-saudara kita yang sudah kenal kajian ini karena semangat. Dan ini kita contohkan ya, ini pengalaman yang harus kita tinggalkan. Ada di antara ikhwah kita yang semangat, baru mengenal manhaj, baru mengenal kajian, ya semangat sekali untuk menyampaikannya. Jadi semua orang yang ada di kampungnya, tokoh-tokohnya diajak debat. Pokoknya udah semuanya diajak debat. Akhirnya apa yang terjadi? Malah dia yang terusir, malah dia yang tidak dihargai di kampungnya. Karena mungkin di sini dakwah akan masuk ya dengan baik kalau caranya seperti itu. Nah ini kalau hanya untuk menang-menangan. Debat di sini ada yang diperbolehkan, itu ada patokannya, ada landasannya, ada dasarnya ya, ada tujuannya ya, ada penengahnya. Nah ini yang dibenarkan. Makanya ada diskusi ya, itu ada penengahnya ya. Kalau nggak ada penengahnya, nggak ada standarnya ya, maka ini namanya debat kusir. Debat kusir nggak boleh, apalagi dalam masalah-masalah agama yang ada kadang-kadang subhatnya mereka yang masuk ke dalam hati kita. Wallahu ta'ala. Dan ini dulu jemaah yang bisa saya sampaikan. Setelah nanti poin ini akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.